Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di cerita kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang diambil dari Twitter yang bernama @grisela. Dan cerita ini berjudul Camping di Gunung Latimojong. Namaku Ivan, dan hari ini aku mau ceritain pengalaman mistis yang terjadi saat sekolahku camping di Gunung Latimojong. Mulai dari kesurupan massal, bermain petak umpet dengan jin, sampai diseret kuntilanak. Nah, karena ceritanya banyak, gak cuma dari aku dan teman-teman dekatku, tapi sampai ke guru-guru. Jadi, beberapa cerita nanti aku ceritainnya dari point of view-nya orang yang alamin. Oke, langsung saja kita mulai ke ceritanya. Agustus 2016. Jadi di bawah Gunung Latimojong itu ada sebuah desa. Nah, kita itu campingnya di sebuah lapangan luas di samping desa itu. Bukan lapangan sih, sebenarnya tempat kita bikin tenda tuh kebun, tapi rumputnya gak tinggi-tinggi banget, jadi mirip lapangan gitu. Kita sampai sana itu sekitar jam 7-an deh kalau gak salah. Itu pun agak berkabut, soalnya habis hujan. Lapangannya pun juga becek banget. Pokoknya, kita disuruh nunggu sampai lapangannya agak kering. Baru habis itu digelarin tenda. Nah, pas jam 9 pagi, setelah kita sholat duha, makan-makan segala macem, barulah kita ngegelarin tenda. Saat itu aku satu tenda sama 3 temanku. Sebut saja namanya Raja, Kimi, sama Wahyu. Nah, setelah kita gelarin tenda, kita dibiarin istirahat sebentar. Dan di sela-sela waktu istirahat, tiba-tiba si Wahyu kayak bisik-bisik gitu. Dia waktu itu bilang, "Tahu gak sih, kalau katanya gunung ini salah satu gunung terangker di Indonesia." "Masa?" tanya Raja penasaran. "Iya, aku lupa deh namanya apa." Wahyu menjeda sambil mencoba memikirkan kembali salah satu hantu yang sangat terkenal di sana. "Kayaknya hantu Popo deh," lanjut Wahyu. "Apa sih? Apaan?" Kini yang mendengar itu pun langsung mendekat untuk mendengarkan cerita Wahyu yang menarik. "Katanya di sini ada hantu Popo," jawab Wahyu. "Hah? Apaan?" "Hantu Popo," ucap Raja sedikit berteriak. Terus pokoknya mereka ngomongin gitulah. Dan malah sempat si Wahyu ngajakin, "Nanti kan jurit malam, kita panggil saja." Ya aku nggak tahu sih, itu cuma bercanda. Cuma aku ngerasa kayak gimana gitu, dia bilang begitu. Soalnya menurutku, kayak nantangin jatuhnya. Sebenarnya waktu itu aku nggak ikutan ngomong, gara-gara takut. Cuma kalau urusan yang kayak begituan, aku nggak mau ikut campur. Dan semuanya pun bermulai tepatnya setelah Wahyu ngomongin hantu Popo tersebut. Jurit malam. Waktu itu jam 11, kita semua dibangunin buat jurit malam di Gunung Latimojong. Dan ya, kayak jurit malam yang biasanya, ditakut-takutin. Sampai akhirnya salah satu perempuan dari angkatan aku pingsan dan sempat hilang, yang sebut saja namanya Clara. Dia sempat jadi teman sekelasku sih. Dan aku tahu banget, dia ini orangnya penakut serta panikan banget. Jadi, pas aku dengar dia hilang, aku nggak terlalu kaget. Walaupun gitu ya panik juga lah. Oke, langsung mulai saja. Dia bukan manusia. Clara tiba-tiba menjerit. "Aduh, kaget aku," ucap salah satu temannya yang langsung refleks mendorong Clara. "Clara, jangan ngagetin dong kalau ada apa-apa,"
Kalau ada daun kerak ataupun yaitu angin, nggak usah ditakut-takutin, kata Nisa yang sudah kesal dengan tingkah laku Clara yang sangat pengecut. Enggak kok, kali ini beneran, itu di pojok sana ada sesuatu, ucap Clara sambil menunjuk-nunjuk ke arah sebuah pohon. Apa sih? Nisa mengarahkan senternya ke arah pohon yang Clara tunjuk. Gak ada apa-apa Clara, apa sih? Ada apaan? Tanya seorang lelaki yang penasaran dengan keadaan yang sedang mereka alami. Enggak kok, itu tadi orang halu doang. Udah, ayo Clara. Nisa pun langsung menarik Clara agar tidak tertinggal dari rombongan. Walaupun begitu, tatapan Clara masih saja tertuju pada sesuatu yang berada dari balik pohon tersebut. Kawan-kawannya yang mulai kebingungan pun mencoba menyadarkan Clara. Udah Clara, paling salah lihat kamu, ucap salah satu dari mereka mencoba meyakini. Tapi itu dia ngajak, di sini katanya. Semuanya pun terdiam, padahal mereka melihat dengan jelas bahwa tidak ada siapa-siapa yang berada di dalam sana. Mereka pun menghiraukan ucapan Clara, namun tetap mencoba meyakinkannya bahwa itu hanyalah bagian dari halusinasinya. Perjalanan yang panjang pun berlanjut sampai akhirnya salah satu dari mereka kelelahan. Aduh, Rara menggenggam pundak Nadia dengan gemetar. Tunggu, Rara tiba-tiba terjatuh. Ya ampun Rara, kamu kenapa? Tanya Nadia panik. Dengan nafas yang tersengal-sengal, Rara pun menjawab. Aku gak kuat. Ia mengambil nafas lagi. Berhenti dulu, please, sebentar saja. Melihat Rara yang nampaknya sudah tidak sanggup melanjutkan perjalanan, mereka pun menyetujuinya dan menunggu Rara. 3 menit kemudian, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh sosok yang berjubah hitam. Semua berteriak, bahkan saking kagetnya, Clara sampai terjungkal dari baru yang ia duduki. Ya ampun Pak, saya kaget banget loh, ucap Nisa yang masih mencoba mengatur nafasnya yang tersengal-sengal. Namun ia hanya terdiam, tidak merespon. Dan katanya dia tuh di situ sampai 3 menitan. Ya cuma ngeliatin mereka doang. Sampai akhirnya si Nisa garisi dan nanya, Bapak kenapa? Kesel sama kita, ucapnya mencoba mengajak sang bapak bercanda. Namun ia tetap tidak merespon. Salah satu dari mereka pun iseng dan mengambil senter dari Tanisa. Ia mengarahkan cahayanya itu ke arah wajah bapak tersebut. Sampai akhirnya mereka dikejutkan oleh sosok wajah yang tidak mempunyai mata. Jadi matanya tuh bolong, serta mulut yang berdarah-darah. Mereka yang terkejut pun langsung berlari terbirit-birit, mencoba menyusul yang lain, dan tanpa disadari Clara pingsan dan tertinggal dari rombongan mereka. Oke, penjelasan Clara nanti dulu ya. Sekarang aku mau cerita dulu tentang ceritaku pas jurit malam juga. Disamperin sama manusia terbang, sosok Popo. Ini sebenarnya aku kurang tahu yang waktu itu aku lihat itu Popo atau bukan. Cuma kalau dari ciri-cirinya sih yang ceritakan, ya emang mirip. Jadi saat itu sebenarnya aku emang sempat lihat perempuan Clara ini lari-lari cepat banget ke atas. Tapi waktu itu kita nggak tahu mereka kenapa, jadi kita biarin saja. Nah, karena rombongannya Clara sempat istirahat, jadi mereka paling belakang kan. Terus rombonganku itu di posisi kedua paling belakang. Jadi pas mereka lari itu, kita jadi rombongannya yang paling terbelakang lagi.
Tapi karena kita nggak takut, kita biasa saja, jalan santai. Sempat akhirnya tiba-tiba si Kimi melihat ada sesuatu yang pindah-pindah dari pohon. "Weh, apa tuh?" ucap Kimi terkejut. "Hah, apaan?" tanya Wahyu penasaran. Ia pun langsung melihat ke arah tempat yang Wahyu lihat. "Apaan sih? Apaan?" tanya Wahyu yang tidak melihat apa-apa. Enggak usah. Udah, lanjut saja yuk." Kami pun melanjutkan perjalanannya, menyusul yang lain. Sampai akhirnya, kita tuh dengar ada suara. Suara aneh gitulah, semacam pok-pok gitu. Tapi cuma 2 kali, itu pun pelan banget. "Weh, denger nggak?" Raja tiba-tiba berhenti. "Ada apa lagi sih?" ucap Ian yang sudah kelelahan. "Suara gitu ya?" tanya Kimi mencoba memastikan bahwa bukan hanya dirinya saja yang mendengar suara tersebut. Wahyu yang mendengar itu pun langsung membuka suara. "Ayo loh, jangan-jangan itu..." Ucapnya terpotong setelah Ian tiba-tiba membekap mulut Wahyu memakai jaket. "Diam gak lo?" ancam Ian. "Aduh, udah deh, ayo cepat-cepat nyusul yang lain saja," ajak Kimi yang mulai ketakutan. Pok, suara itu terdengar lagi, namun suara itu masih pelan. Dari mana sih itu? Raja melihat ke sekitar namun tidak menemukan sesuatu. "Apa sih?" Wahyu melepaskan jaket yang diikat di mulutnya. "Kok aku nggak dengar apa-apa ya?" Lanjutnya kebingungan. "Udah, ayo jalan." Astaga, woi, Kimi tiba-tiba menarik tangan Ian. "Hah, apaan deh?" ucap Ian yang mulai panik. "Lari!" Tiba-tiba, sosok bayangan bermata merah terbang dari arah pohon. Keempat anak yang panik tersebut langsung berlari sekencang mungkin. Mencoba menghindari sosok tersebut, untung saja mereka langsung bertemu sang guru agama yang tidak jauh dari mereka. Mereka pun langsung menghampiri dan tidak berani untuk menjauhkan dari rombongan kembali. Sebenarnya waktu itu, aku nggak terlalu lihat jelas sih itu apaan. Entah popo atau apalagi itu, aku nggak tahu. Tapi kalau yang dari kami lihat, matanya tuh emang merah. Udah sih gitu aja. Sebenarnya pas kita dikejar, kita sempat hampir nyasar. Soalnya jarak rombongan yang lain, emang deh, jauh dari kita. Untungnya waktu itu kita ngeliat si Pak Ustadz, jadi kita langsung ngebut. Hilangnya Clara. Pas balik-balik itu satu angkatan ribut banget ngomongin Clara. Saking hebohnya, itu warga-warga yang dari desa sampai turun tangan atas kehilangan Clara tersebut. Mereka nyarinya pagi-pagi sih. Cuma sebenarnya, kalau kata si Nisa, waktu itu jam 5 subuh, si Clara nih, itu balik sendiri. Terus mereka yang satu tenda sama Clara, ya langsung nanyain dong. Tapi menurut si Nisa, Clara nih itu diem doang dan malah nunduk terus. Terus tiba-tiba dia tuh malah dorong semuanya yang mau meluk dia dan tiba-tiba duduk di pojok, masih dalam keadaan menunduk. Terus pas si Nadia nanya lagi, "Clar, kamu kenapa?" Tiba-tiba si Clara ngeliat ke arah Nadia secara pelan-lahan dan ngarahin jari telunjuknya ke depan mulutnya, nyuruh diem gitu loh. Tapi yang mereka bilang, waktu itu Clara tuh beda banget. Bau matanya lebam-lebam dan mukanya pucat banget. Terus tangannya juga berurat. Ya pokoknya beda banget lah sama Clara yang mereka kenal. Tapi karena mereka lumayan takut,
Jadi mereka nurut saja dan malah tidur lagi di tenda yang sama. Tapi nggak lama setelah itu, si Clara ini teriak-teriak kenceng banget sampai melengking-lengking gitu. Dan ternyata dia emang kesurupan. Teriakannya emang kenceng banget sih. Bahkan aku yang tendanya paling pojok saja sampai kebangun waktu itu. Tapi kesurupannya tuh itu ekstrim banget. Awalnya sih dia cuma teriak-teriak sambil mencoba lepasin tangannya. Soalnya dia dipegang gitu kan. Tiba-tiba dia mulai gigit-gigit orang yang megangin tangannya. Dan tiba-tiba dia lari masuk-masuk ke tenda yang lain. Dan disitulah kejadian kesurupan massal. Ada yang kayang-kayang lah, nangis-nangis lah. Bahkan yang paling parah, ada yang mukul-mukulin orang-orang gitu. Gak tahu ini hantu macam apa. Tapi yang gak kena langsung dikumpulin di saung yang kemarin pagi kita dudukin sebelum kelarin tenda. Dan di situ kita disuruh ngaji dan diingetin jangan sekali-kali ngelamun. Nah, masih di malam yang sama. Sebenarnya bukan cuma Clara doang yang hilang. Ada satu cowok dari angkatanku juga. Sebut saja namanya Rodi. Dia ini hilang juga cuma baru ketahuan pas jam 11 siang. Jadi karena ini bukan ceritaku, aku pindahin ke salah satu rombongan si Rodi. Sebut saja namanya Wawan. Diseret kuntilanak. Waktu itu kita lagi capek-capeknya habis jurit malam. Kita ini balik ke tenda jam 3 pagi dan hilangnya Rodi ini beberapa menit sebelum terjadi kesurupan massal. Aku sebenarnya gak tahu ini jam berapa, tapi beberapa menit setelah kita semua tidur, si Rodi ini keluar tenda. Dan entah kenapa aku waktu itu bisa kebangun. Padahal aku udah tidur pules banget karena aku kecapean. Dan aku tanya dong, "Rod, ngapain kamu?" Sebelum dia pergi. "Mau kencing gila, toilet mana sih?" tanya Rodi yang sudah tidak bisa menahan lagi. "Kamu jalan dulu, mau aku anterin," tawar Wawan. Enggak usah, aku kencing di belakang sono saja," ucap Rodi yang lalu keluar dari tenda. Belakang mana?" Wawan menghentikan langkah Rodi. "Ini belakang tenda," jelas Rodi yang lalu langsung beranjak pergi. Rod. Wawan memanggil-manggil Rodi. Tapi habis itu Rodi gak nyaut. Jadi ya udah, aku tidur lagi. Awalnya aku sih mau berhentiin, cuma buat bilang jangan kencing sembarangan. Tapi karena aku kecapean banget, jadi aku langsung ketiduran lagi. Dan bangun-bangun emang gara-gara kesurupan massal. Dan pas semuanya disuruh keluar buat lari ke saung, aku tuh ngitung jumlah rombonganku. Tapi pas ngitung, aku bingung banget karena jumlah kita tuh ber-7. Tapi pas aku hitung cuma ber-5. Yang satu lagi sih sebenarnya gak ada gara-gara dia kesurupan di dalam tenda. Cuma waktu itu yang kesurupan emang cuma satu, sebelum 3 orang dari rombongan aku yang ikut kesurupan sampai akhirnya aku sadar. Oh iya, Rodi. Cuma karena tiba-tiba aku langsung disuruh lari, aku langsung lupain tuh si Rodi dan langsung ikut lari saja. Dan aku positive thinking si Rodi kesurupan juga, walaupun ternyata enggak. Dan semuanya baru kuungkap saat Rodi tergeletak pingsan di dalam kebun. Paginya setelah kesurupan massal dan menyisakan 18 orang yang selamat, aku baru keinget tuh sama Rodi. Semua yang kesurupan itu masih dikumpulin semua di dalam 8 itu. Sisanya yang gak kena, ya tetap stay di atas saung. Dan karena saungnya ada di atas lapangan, jadi kita tuh bisa lihat siapa-siapa saja yang kena
Dan ternyata emang pas yang kulihat-lihat lagi, Rodi tuh bener-bener gak ada di lapangan. Terus karena aku mulai ngerasa aneh, aku langsung bilang ke salah satu guru. Aku bilang, "Pak, ini ada salah satu murid angkatan kita yang gak ada, Pak," ucapku. Terus tiba-tiba temanku, salah satu dari rombonganku juga, datang dan bilang hal yang sama. "Pak, kayaknya rombongan saya ada yang hilang deh, salah satunya." Dan di situ Pak Guru mulai berdiri dan coba ngelihat ke arah lapangan. Terus kalau nggak salah, angkatanku tuh ada 96 anak, tapi karena yang nggak kena berada di saung, jadi di lapangan waktu itu cuma ada 78 anak. Tapi pas dihitung ternyata emang cuma ada 77 anak. Awalnya Pak Guru bilang, "Ah, ke toilet kali." Tapi dari tadi tuh gak ada salah satu murid yang naik ke desa buat ke toilet. Akhirnya Pak Guruku langsung turun ke lapangan dan langsung manggil, "Yang namanya Rodi coba angkat tangan." Dan di situ ternyata bener-bener gak ada yang angkat tangan. Ya ada sih, tapi cuma yang main-main. Terus di situ akhirnya guru-gurunya mulai nyari Rodi. Singkat cerita, si Rodi ditemukan sama salah satu warga di desa dalam kebun, dalam keadaan tidak sadarkan diri. Dan untungnya, letaknya gak jauh dari tenda. Jadi habis itu langsung dikotong dan coba dibangunin. Nah, terus sekarang aku pindahin ceritanya dari point of view-nya si Rodi. Dari asal muasal dia hilang, sampai apa yang dialamin. Diseret kuntilanak. Jadi waktu itu sebenarnya aku tahu sih gak boleh buang air kecil sembarangan. Cuma waktu itu aku emang males banget buat keluar lapangan, cuma buat buang air kecil. Jadi aku bingung, jadi aku buang air kecil aja di belakang tenda. Dan pas aku mau balik, tiba-tiba ada kuntilanak gede banget, tapi mulutnya kebuka lebar banget. Matanya juga hitam semua. Ya, aku kaget dong. Dan pas aku mau lari, aku malah tiba-tiba diseret. Terus, pas aku mulai teriak, tiba-tiba tenggorokanku tuh itu sakit banget. Dan tiba-tiba gak bisa ngomong, walaupun aku udah teriak sekuat tenaga. Ya akhirnya aku pingsan. Dan seingatku sih, aku pingsan itu aku mimpi. Di situ aku mimpi ada nenek-nenek. Cuma bentuk mukanya tuh rada mirip kuntilanak yang nyeret aku itu. Terus di belakang nenek itu ada tenda-tendaku. Jadi otomatis aku mimpi aku itu di kebun samping lapangan tempat camping. Dan otomatis aku bisa lihat aktivitas orang-orang dari jauh. Walaupun samar-samar sih, ketutup rumput-rumput yang tinggi-tinggi itu. Dan badanku tuh diikat. Dan di situ aku ngelihat semua kejadian, dari kejadian Clara kesurupan sampai tiba-tiba terjadi kesurupan massal. Tapi nenek itu emang masih ada di depanku. Terus nenek itu bilang, "Kenapa kamu pipis sembarangan?" Dan di situ aku langsung takut banget dan aku bilang, "Tadi saya kebelet banget. Maaf, Nek." Terus pokoknya aku minta maaf gitulah. Aku gak inget semua yang nenek itu bilang sih, tapi yang paling aku ingat, nenek itu sempat ngancam ke aku. Dia bilang, "Kamu akan ikut ke dunia saya, dan saya akan kunci kamu di sini." Tapi aku gak maulah. Ya siapa yang mau dikunci di suatu tempat yang bahkan bukan tempat yang biasa dia tinggalin. Jadi aku minta maaf seikhlas-ikhlasnya. Bahkan aku nawarin apa yang harus saya lakukan agar dimaafkan. Terus nenek itu bilang,
kamu bawa si ini dan ini. Lalu dia nunjuk beberapa orang yang suruh aku bawa ke gunung itu. Ya, demi dimaafin biar gak dikunci, jadi aku turutin lah. Dan beneran dong, gak lama, tiba-tiba aku tidur. Gak tahu sih, tidur atau mimpinya hilang. Dan alhamdulillah aku kebangun dan lalu aku langsung bilang ke guru. Akhirnya orang-orang yang disebutin namanya ini dibawalah itu ke gunung. Aku nggak tahu sih mereka ngapain, tapi kalau yang dari aku lihat, mereka turun-turun dari gunung. Semua mukanya tuh pucat banget, bahkan beberapa habis nangis. Dan cuma guru agamaku saja yang turun mukanya biasa saja. Sebenarnya aku waktu itu pingin nanya itu kenapa, dan hampir semuanya nanyain, tapi guru bilang gak boleh, soalnya pada trauma. Itulah akhir dari cerita ini, dan semoga bisa diambil pembelajaran dari cerita ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam membacakan alur cerita ini. Dan nantikan cerita-cerita selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.